Apa kabar Sobat Damai? BNPT Update kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar terima kunjungan dari Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Lu Kang. Dalam kunjungan ini, kedua belah pihak membahas mengenai kerjasama kedua negara, khususnya dalam pengamanan G20 pada November mendatang. Dalam rangka mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar menerima courtesy call dari Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Lu Kang, di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat. Digelar pada 1 Agustus 2022, Dubes RRT hadir didampingi oleh perwakilan Ministry of State Security Tiongkok di Jakarta, Kanseler Wang Xi. Turut menghadiri pertemuan tersebut, yakni Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Maijen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Sohendra, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Andika Krisna Yudanto, serta Direktur Kerjasama Bilateral, Brigjen Pol Kris Erlangga. Salah satu topik utama dalam pertemuan ini ialah presidensi G20 Indonesia yang akan diselenggarakan di Bali November mendatang. Lu Kang mengatakan bahwa G20 merupakan konferensi tingkat tinggi yang berpotensi menjadi target terorisme. Dirinya nyatakan siap bekerja sama dalam pengamanan gelaran G20 guna menjamin keamanan pemimpin Tiongkok. Menanggapi hal tersebut, Komjen Pol Boy Rafli Amar menekankan bahwa BNPT sudah dan sedang melaksanakan kerjasama serta koordinasi pengamanan G20 dengan berbagai pihak, antara lain TNI, Polri, serta aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, Jenderal Bintang 3 tersebut juga mengatakan bahwa Indonesia akan terus berupaya untuk menjaga suasana yang kondusif bagi investasi. Hal ini bertujuan menjaga kepercayaan negara-negara investor, termasuk Tiongkok, sebagai salah satu negara investor terbesar di Indonesia dengan realisasi investasi lebih dari 1 miliar US dollar. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar silaturahmi kebangsaan dalam rangka peringati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar ingatkan pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka peringati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, BNPT menggelar silaturahmi kebangsaan di kantor pusat BNPT Sentul, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran pejabat tinggi media dan pejabat tinggi Pratama secara luring dan juga pegawai di lingkungan BNPT secara daring. Silaturahmi kebangsaan yang dilaksanakan secara berkala menjadi kesempatan untuk bertukar pandangan guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman antar pihak dalam upaya penanggulangan terorisme. Dalam sambutannya, Kepala BNPT menyampaikan pesannya agar seluruh masyarakat senantiasa mengamalkan konsensus bangsa sebagai warisan dari para leluhur. Selain itu, dirinya juga sampaikan pentingnya moderasi beragama untuk mencegah aksi teror dengan dalih agama. Yang berikutnya tentunya kaitan masalah moderasi beragama ini yang juga terus kita perjuangkan. Kita tidak ingin pihak-pihak tertentu membawa narasi agama kemudian memonopoli kebenaran. Acara yang berlangsung pada 1 Agustus 2022 ini turut dihadiri oleh kelompok ahli BNPT, Habib Abu Bakar Alatas, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah Banten, Kiai Haji Ahmad Rafiuddin, serta tokoh perempuan asal Sumatera Utara, Hajah Bunda Indah. Kegiatan ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar Alatas. Melalui kegiatan ini, BNPT sebagai leading sector dalam penanggulangan terorisme merangkul berbagai pihak guna menyatukan visi dan misi demi merawat persatuan dan kesatuan di tanah air. Menggandeng Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selenggarakan deklarasi kesiapsiagaan nasional pada 2 Agustus 2022.
Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT turut membuka Rakornas FKDM bersama FKPT bertajuk pengimplementasian sistem deteksi dini berbasis komunitas. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar deklarasi kesiapsiagaan nasional pada 2 Agustus 2022 di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam deklarasi ini, BNPT turut menggandeng Kementerian Dalam Negeri melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM yang dinaunginya. Kesiapsiagaan nasional merupakan salah satu strategi pencegahan terorisme yang digagas oleh BNPT dengan mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Selain itu, hal ini juga menjadi tombak utama BNPT dalam meningkatkan semangat persatuan bangsa. Dalam kegiatan deklarasi ini, seluruh peserta mengikrarkan janji setia pada Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi kebinekaan, menolak intoleransi dan radikalisme terorisme, serta siap mewujudkan Indonesia damai. Dalam sambutannya, Kepala BNPT menyampaikan apresiasinya terkait pelaksanaan acara sebagai bentuk penguatan terhadap kesiapsiagaan nasional. Dirinya menegaskan bahwa kolaborasi dan semangat kewaspadaan antara pemerintah dan masyarakat berperan penting untuk membentengi bangsa dari berbagai ancaman. Nah, oleh karena itu pada hari ini kolaborasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKPT Bakes Bangpol, kami sangat berterima kasih karena ini bagian dari penguatan kesiapsiagaan kita dalam sistem pemerintahan. Yang terpenting bagaimana kolaborasi di antara kita semua sesama aparatur negara bersama dengan aparatur pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, termasuk juga unsur-unsur masyarakat kita, memiliki semangat kewaspadaan terhadap segala bentuk anasir, segala bentuk potensi ancaman yang bisa masuk setiap saat kepada kita semuanya. Senada dengan Boy Rafli Amar, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetimpo berharap deteksi dini dalam menjaga keamanan menjadi atensi dan tanggung jawab seluruh pihak termasuk pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat. Untuk mengantisipasi dan menyikapi timbulnya berbagai permasalahan yang terjadi di daerah, perlu upaya dan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan deteksi dini dan cegah dini guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah dan kerukunan nasional. Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini di daerah bukan semata murni tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Saya berharap nantinya saudara yang telah dipercaya sebagai Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerahnya masing-masing bisa beradaptasi dengan cepat dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi saudara. Dalam kesempatan ini pula, Boy Rafli membuka Rakornas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme secara simbolis dengan melakukan pemukulan gong. Bertajuk pengimplementasian sistem deteksi dini berbasis komunitas, Rakornas kali ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesiapsiagaan nasional di berbagai daerah yang rentan akan paparan radikalisme terorisme. Selain mengikrarkan deklarasi kesiapsiagaan nasional, peserta yang terdiri dari Kabin-Kes Bangpol tingkat provinsi seluruh Indonesia, FKPT dan FKDM dari provinsi juga mengikuti dialog kebangsaan. Dialog ini mengajak masyarakat untuk meningkatkan moderasi beragama di tengah keberagaman bangsa. Dalam rangka perkuat kolaborasi dalam penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Australia, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menerima kunjungan Duta Besar Penanggulangan Terorisme Australia, Roger Noble. Pertemuan ini membahas mengenai kerjasama kedua negara serta isu terorisme terkini. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menerima kunjungan dari Duta Besar Australia untuk Penanggulangan Terorisme Roger Noble di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat pada 3 Agustus 2022. Sebelumnya, kedua negara telah membahas masalah penanganan terorisme di kedua negara pada April lalu di Sydney, Australia. Roger Noble hadir didampingi oleh Director Counter-Terrorism Partnership Michelle Low, Assistant Director Counter-Terrorism Partnership Renee McGregor,
First Secretary Australian Embassy Alan Henshaw, Second Secretary Australian Embassy Tom Morton, dan analis Nicole Pike. Turut hadir dalam pertemuan yakni Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Chris Erlangga, dan Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Zaim Nasution. Pada pertemuan ini, kedua negara membahas beberapa hal, antara lain tentang preventing and countering violent extremism, capacity building, pertukaran informasi antara kedua negara, perencanaan joint working group dengan beberapa negara lain, serta mengenai online violent terrorism. Roger Noble menegaskan mengenai hubungan yang sangat penting antara Australia dan Indonesia dalam kontraterorisme, serta hubungan dalam bekerja sama menjaga keamanan negara. Indonesia is a very large nation and really diverse. And your approach to counterterrorism, Indonesia's approach, is very close to Australia's, and you are extremely good at it. And we watch very closely and learn how you do that integration, the harmony that you're seeking. So you are world's best practice, and one of the benefits of our relationship is we can share those lessons between us. Menyetujui pernyataan tersebut, Kepala BNPT mengatakan bahwa kolaborasi dan sinergi antara kedua negara adalah hal yang penting dalam melawan terorisme sebagai kejahatan transnasional. Jadi kolaborasi Indonesia-Australia ini tentunya sudah berjalan lama sejak khususnya seperti after ya peristiwa bom Bali. Itu sangat intens, kita saling melakukan penguatan yang pada akhirnya kita bersepakat bahwa terorisme adalah musuh bersama yang harus kita perangi, yang harus kita bersinergi, membangun kekuatan di seluruh negeri, baik di Indonesia sendiri maupun di Australia dan seluruh dunia, bahwa terorisme adalah kejahatan yang tentu harus kita hadapi bersama-sama dengan pendekatan yang sinergi dan kolaboratif. Sebagai kelanjutan dari pertemuan ini, Indonesia dan Australia menyelenggarakan dialog strategis bertema Preventing and Countering Violent Extremism, serta diskusi mengenai radikalisasi online dan media sosial pada 4 dan 5 Agustus 2022. Guna tingkatkan kolaborasi dalam penanggulangan terorisme, Indonesia dan Australia gelar pertemuan di Bogor, Jawa Barat. Berlangsung selama 2 hari, pertemuan ini membahas pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan serta masalah radikalisasi melalui dunia maya. Indonesia dan Australia gelar pertemuan bertajuk Strategic Dialogue on Preventing and Countering Violent Extremism di Bogor, Jawa Barat. Acara yang digelar selama 2 hari ini dihadiri oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, didampingi Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Chris Erlangga, serta Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Zaim Nasution. Sementara itu, delegasi Australia hadir dipimpin oleh Assistant Secretary Countering Violent Extremism Department of Home Affairs, Tim Roy. Pertemuan hari pertama pada 4 Agustus 2022 membahas pentingnya kerjasama Indonesia dan Australia dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, sampaikan bahwa pertemuan ini merupakan kelanjutan dari strategic dialogue yang telah digelar sebelumnya. Kita sekarang melihat dalam konteks updating apa saja yang dilakukan oleh kedua negara dalam mengembangkan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, itu salah satunya. Kedua, lebih kepada program-program yang jelas dilakukan oleh masing-masing instansi, baik yang dilakukan oleh Home Affairs Australia dan juga yang dilakukan oleh BNPT. Ketua Delegasi Australia, Tim Roy, sampaikan bahwa Australia dan Indonesia miliki tantangan yang sama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Untuk itu, kedua negara perlu meramu program guna menghadapi tantangan tersebut. As I said, we face very similar challenges, but also slightly different circumstances, but we both have large geographic areas which we need to
have programs that address CVE challenges. Pada hari kedua pertemuan, Indonesia-Australia membahas tentang radikalisasi yang dilakukan melalui dunia maya, khususnya media sosial. Untuk menanggulangi hal tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif. Andika Krisna Yudanto, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, sampaikan beberapa langkah yang telah dilakukan oleh BNPT, antara lain melakukan kontranarasi, meningkatkan literasi media masyarakat, menyediakan informasi yang edukatif, serta bersinergi dengan semua komponen negara guna mencegah penyebaran radikalisme terorisme. Sementara itu, Director Extremist Insights and Communication, Department of Home Affairs Australia, Madeline Hall, sampaikan 3 pendekatan yang digunakan Australia untuk menangani masalah ini, yaitu memahami ekstremisme ruang digital dan strategi penyebarannya, merusak strategi penyebaran, serta membatasi akses penyebarannya. Maraknya penyebaran narasi radikal terorisme di dunia maya harus mendapat perhatian serius. Diperlukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan guna memenangi kontestasi narasi di ruang digital. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Rafli Amar hadiri peluncuran buku The Power of Forgiveness, memoir korban bom JW Marriott di Kuningan, Jakarta Selatan. Acara ini sekaligus memperingati peristiwa bom JW Marriott yang terjadi 19 tahun silam. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Rafli Amar, beserta jajaran hadiri peluncuran buku The Power of Forgiveness, memoir korban bom JW Marriott di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan. Diselenggarakan pada 5 Agustus, acara ini turut dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Densus 88 Anti Teror. Buku tersebut ditulis oleh Tony Sumarno, penyintas serangan bom di Hotel JW Marriott pada 5 Agustus 19 tahun silam. Tony sampaikan bahwa buku ini merupakan catatan perjalanan dirinya saat berpartisipasi dalam program deradikalisasi di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sebetulnya buku ini hanya saya ingin sampaikan bahwa perjalanan saya dari lapas ke lapas untuk menjalankan program deradikalisasi itu menurut saya sudah cukup banyak. Saya ingin menemukan satu buku yang ingin saya sharekan ke kawan-kawan di mana saja mereka berada di bumi Indonesia maupun di dunia ini, bahwa deradikalisasi itu penting. Pengalaman saya mengunjungi lapas-lapas dari Sabang sampai Merauke, ternyata tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Itu yang harus kita sadari bersama, bahwa kita harus saling bahu-membahu, harus saling bisa memaafkan. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan bahwa aksi terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan tidak boleh terjadi lagi di Indonesia. Dirinya juga sampaikan bahwa BNPT akan terus berupaya mencegah aksi terorisme terjadi di Indonesia. Kita tentu mengkategorikan ini sebagai kejahatan extraordinary yang tentu kita telah bersepakat dengan bangsa-bangsa dunia lainnya bahwa peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi lagi, dan BNPT terus mempromosikan untuk melakukan national resilience, artinya meningkatkan ketahanan bangsa kita dari berbagai pengaruh, karena harus diyakini ini adalah ideologi yang berbasis kekerasan yang bukan identitas Indonesia. Selain itu, Rafli Amar juga sampaikan bahwa untuk membendung aksi terorisme diperlukan kolaborasi dari semua pihak. Senada dengan Rafli Amar, Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Muldoko ajak masyarakat untuk turut melawan terorisme dan radikalisme di Indonesia.
Mari kita bersama-sama berjuang bersama untuk melawan terorisme dan radikalisme, serta hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai manusia, nilai-nilai agama, dan nilai luhur bangsa Indonesia. Peluncuran buku diawali dengan peletakan karangan bunga di lantai dasar Hotel JW Marriott, lokasi di mana serangan bom pada 5 Agustus 2003 terjadi. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.